Mohon maaf jemaah sekalian, cara yang saya sampaikan ini termasuk cara yang termudah bagi orang yang paling malas. Kalau itu pun tidak berhasil, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah, sudah ada lagi apa yang saya bisa bantu? Subhanallah, begitu indah kajian yang disampaikan oleh guru kita Al-Maghfur lahu Syekh Ali Jaber. Semoga Allah memberikan kita kemudahan dalam setiap langkah mengerjakan kebaikan. Amin amin ya rabbal alamin. Sayang sekali memang kalau kita bandingkan bagaimana HP sama kita, sudah berapa kali kita khatam HP. Coba, makanya saya tidak heran orang dahulu bisa berkali-kali khatam. Ada seorang tabi'in, ketika dia menghadapi sakaratul maut, beliau menangis, istrinya menangis karena suaminya mewafat. Kata beliau kepada istriku, jangan menangis. Wallahi saya sudah khatam 5.000 kali di dalam rumah sendiri. 5.000 kali khatam Al-Quran. Ada seorang teman, Masya Allah, luar biasa semangat. Dia baca pagi siang 10 juz, dia ulang lagi dalam salat tahajud 10 juz setiap malam. 10 juz di pagi, diulang lagi 10 juz yang sama tapi di malam hari, salat tahajud. Hari kedua lanjut lagi, hari ketiga lanjut lagi. Berarti dalam 3 malam dia mampu khatam Al-Quran 2 kali, di pagi sama siang dan kemudian di saat salat tahajud. Berkahnya luar biasa kalau kita bersama Al-Quran. Allah berfirman dalam suratul Waqi'ah ayat 77, innahu laqur'anun karim. Apa artinya? Ada yang bawa aplikasi di HP, ada aplikasi Al-Quran. Ada yang bawa aplikasi di HP-nya ada Al-Quran atau Quran terjemahan, boleh. Yang bawa Quran di tasnya, ya, ada di aplikasi. Coba Al-Waqi'ah ayat 77. Saya ingin mengajak Bapak Ibu sedikit menghayati makna. Coba kita lihat atau mendengar isi terjemahannya apa. Al-Waqi'ah ayat 77. Ada terjemahannya. Iya. Yang ada terjemahannya, ya, bisa dibacakan, antum baca. Dan ini sesungguhnya Al-Quran yang sangat mulia. Tidak ada, itu saja. Di Bapak isi, kasih dibaca sama nggak isi? Tujuh. Tadi dibaca apa? Sungguh Al-Quran dan sesungguhnya Al-Quran itu sangat mulia. Kira-kira sama enggak di HP antum apa? Sama. Ada enggak yang menemukan beda dari Al-Quran? Sesungguhnya Al-Quran sangat mulia. Ada yang menemukan beda? Apa? Ini beda ya, Quran bacaannya sangat mulia. Itu aja, tidak ada lagi. Sayang sekali belum ada bahasa yang mampu memaknai isi Al-Quran selain bahasa Arab.
semua bahasa tidak memiliki kekayaan kalimat sebagaimana kekayaan bahasa Arab. Karena bahasa Arab itu ada kaitannya dengan ilmu nahwu saraf. Makanya kalau kita terjemahkan innahu laqur'anun karim, Al-Quran sangat mulia atau amat mulia atau Al-Quran bacaannya sangat mulia, masih belum sempurna maknanya. Karena Al-Karim, innahu laqur'anun karim, kalau Al-Quran itu sendiri mulia, mohon maaf, manfaatnya buat kita apa? Karena kita tahu Quran mulia, terus urusan saya apa? Buat saya apa? Kalau Al-Quran sendiri mulia, tidak ada manfaat buat saya, terus berarti saya tidak dapat gunanya. Makanya karena tidak sempurna terjemahannya, kembali kepada bahasa Arabnya. Innahu laqur'anun karim, karim isim fa'il. Maksudnya, sungguh Al-Quran sangat mulia dan memberikan kemuliaan. Ini baru manfaat buat kita. Kalau Al-Quran sendiri mulia, tidak ada manfaat buat kita. Tapi karena Al-Quran mulia dan memberikan kemuliaan, baru kita dapat manfaatnya. Itu makna yang sempurna. Apa di antara kemuliaan yang kita dapat dan meraih dari Al-Quran? Contoh sebagaimana yang saya sampaikan tadi. Suratul Baqarah. Alaikum bi suratul Baqarah. Ambillah suratul Baqarah karena sesungguhnya membawa keberkahan. Barang siapa yang meninggalkan suratul Baqarah akan nyesal. Baca ayat Al-Kursi setiap habis salat fardu akan jamin masuk surga. Baca ayat Al-Kursi saat tidur akan dilindungi oleh Allah. Wala yaqrabuhu syaitan, tidak akan didekati oleh syaitan. Ini baru satu ayat suratul Baqarah. Surat Tabarak menjaminkan selamat dari siksa kubur. Dan banyak surah-surah yang lain memiliki kemuliaan tersendiri. Setiap satu huruf 10 kebaikan. La aqulu alif lam mim harf, walakin alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Itu kelebihan Al-Quran. Dan tidak ada di buku lain, tidak ada di kitab lain. Hanya satu-satunya. Hadis pun tidak dapat yang sama. Tak ada contoh hadis innamal a'malu binniyat, setiap satu huruf kita baca 10 kebaikan. Tak ada. Cuma Quran saja 10 kebaikan. Jadi keberkahannya sangat luar biasa Al-Quran ini. Cuba jamaah sekalian, apa yang diminta untuk kita kepada Al-Quran? Yang diminta perhatikan Al-Quran, temani Al-Quran di dunia. Kira-kira apa yang kita akan dibalas? Balasan Al-Quran kalau kita berkenan menjadikan Al-Quran temanku, teman saya, teman sejati. Kemana saya pergi bawa Al-Quran. Tidak pernah bosan membaca Al-Quran. Tidak lewat satu hari tidak baca Al-Quran. Mulai harinya baca Quran, tutupi harinya baca Al-Quran. Teman sejati. Lagi ada galau, lagi musibah, lagi ada pusing, lagi stres, buka Al-Quran. Barang siapa yang ingin mendengar Allah bicara, baca Quran. Barang siapa yang ingin bicara sama Allah, jagalah salat. Kalau kita berkenan menjadikan Al-Quran teman kita di dunia, apa yang akan dibalas oleh Al-Quran? Banyak. Selain pahala, terjamin dapat syafaat. Di antara kemuliaan, Al-Quran akan berkenan temani kita di dunia. Selalu dalam lindungan Allah. Berkah dalam kemana-mana perginya bawa berkahan. Karena kita berkenan teman sama Al-Quran, Al-Quran juga akan berkenan menjadi teman kita. Akan temani kita di dunia. Itu saja? Tidak. Saat sakratul maut, datang Al-Quran temani kita. Saat kita di dalam kubur, datang Al-Quran temani kita. Padahal kita hanya tugasnya berteman sama Al-Quran di dunia. Tapi Al-Quran akan temani kita sampai di saat kuburan, di dalam kuburan sendiri. Yang membawa cahaya di dalam kuburannya Al-Quran. Saat dibangkit, Al-Quran masih temani kita. Saat dihisab, masih ditemani kita. Saat kita jalan di atas sirat menuju surga, berjalanannya cukup jauh, di bawahnya ada neraka Jahannam, Al-Quran temani kita supaya selamat.
Al-Quran menantarkan kita sampai ke pintu surga. Apakah begitu sampai surga dia melepas dan pulang? Tidak. Masih temani kita sampai masuk ke surga. Apakah begitu masuk surga Al-Quran melepas? Tidak. Rasulullah SAW bersabda, yuqalu liqari'il Quran, iqra, warqa, warattil kama kunta turattilu fid dunya, fa inna manzilataka inda akhir ayatin taqra'uha. Bukti hadis sahih. Ketika masuk surga bagi ahlul Quran, Allah perintahkan mereka, bacalah, tertillah sebagaimana kamu tertil di dunia, karena dia teman sama Al-Quran di dunia. Al-Quran akan membawa kamu naik posisinya, darajatnya di dalam surga. Baca, naik lagi, baca lagi, naik lagi, baca lagi, terus naik. Kata Siti Aisyah radhiyallahu anha, sebagaimana diriwayatkan Imam Muslim, jumlah tingkatan dalam surga Allah sesuai jumlah ayat Al-Quran. Oleh karena itu tidak ada yang lebih tinggi dalam surga Allah selain Ahlul Quran. Cukup Ahlul Quran bersama Allah di hari kiamat. Bersama Allah di hari kiamat. Ahlul Quran dipanggil. Mana Ahlul Quran? Kumpul. Kemana? Dibawa kami kemana? Dekat sama Allah. Karena keluarga Allah. Ahlullah Al-Quran. Luar biasa keistimewaan. Ini semua kemuliaan. Quran mulia dan memberikan kamu. Belum lagi syafaat Al-Quran. Belum lagi anak penghafal Al-Quran menhadiahkan 2 mahkota untuk kedua orang tuanya. Banyak luar biasa manfaat. Hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, hadis Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Mathalul mu'min alladhi yaqra'ul Quran kamathalil utrujjah. طعمها طيب وريحها طيب ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة لا ريح لها وطعمها حلو ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة لا ريح لها وطعمها مر. Bersabda Rasulullah SAW, perumpamaan orang mukmin yang membaca Al-Quran seperti buah utrujjah, harum dan manis kalau dimakan. Apa kaitan harum dan manis? Harum ketika baca Al-Quran tersebar harumannya. Manis karena dia mukmin, jadi dalamnya manis. Dalamnya manis, kemudian keluarannya harum, pengeluarannya harum. Al-Quran. Orang mukmin yang tidak baca Al-Quran, kata Rasulullah, seperti kurma, tidak ada harumannya. Tetapi kalau dimakan manis. Manisnya ada iman, tapi tidak pernah menyebarkan haruman, karena dia tidak pernah baca Quran. Padahal dia orang mukmin. Orang munafik, wa mathalul munafiq, orang munafik yang membaca Al-Quran seperti raihana. Ada sebuah tanaman namanya raihana. Saya tidak tahu di Indonesia ada enggak dia harum, wangi, tetapi kalau dimakan itu sangat pahit. Apa kaitannya? Dalamnya pahit tapi haruman. Orang munafik baca Al-Quran, dalamnya munafik, berarti pahit. Tapi kalau dia baca Al-Quran, harum. Orang munafik tidak baca Al-Quran sama sekali, berarti dia seperti handalah. Apa itu handalah? Sebuah makanan yang kalau dimakan sangat asing atau tidak enak dimakan. Dan tidak ada harumannya. Itu orang munafik. Berarti dari hadis ini terbukti orang munafik baca Quran, orang mukmin juga baca Quran. Bedanya apa? Orang munafik zikir, orang mukmin juga zikir. Orang munafik salat, orang mukmin juga salat. Bagaimana bisa terwujud perbedaan? Orang mukmin, qad aflahal mu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un. Itu orang mukmin. Kalau orang munafik, wa idza qamu ila as-salah qamu kusala yura'una an-nas. Mereka malas-malasan dan suka riya. Kalau zikir, orang munafik zikir, orang mukmin zikir. Bedanya apa? Orang mukmin, ya ayyuhalladzina amanu uzkurullaha dzikran katsira.
Orang munafik, wala yadhkuruna Allah illa qalila. Mau enggak jadi orang munafik? Kalau tidak mau berarti harus banyak zikir. Kalau sedikit berarti bahaya. Termasuk salawat kepada Rasulullah SAW di hari Jumat dan di malam Jumat. Dianjurkan sebanyak-banyaknya salawat. Ada satu zikir, saya akhiri. Hadis Juwairiyah radhiyallahu anha, Ummul Mukminin Juwairiyah radhiyallahu anha. Ketika beliau duduk di rumahnya, Rasulullah SAW bermalam di rumahnya. Kemudian Rasulullah SAW keluar dari rumahnya waktu subuh ke masjid untuk salat subuh. Siti Juwairiyah sedang berzikir. Pergi Rasulullah SAW, balik lagi Rasulullah SAW habis terbit matahari, masuk ke rumahnya dan melihat istrinya Siti Juwairiyah masih dalam posisi duduk berzikir. Kata Rasulullah, dari tadi kamu masih berzikir? Kata Juwairiyah, ya Rasulullah. Faqala Rasulullah SAW, laqad qultu ba'daki 4 kalimat 3 marrat law wazanat bima qulti lawazanatahunna. Aku telah mengucapkan, coba, Siti Juwairiyah dari subuh sampai terbit matahari berzikir. Kata Rasulullah, aku baca zikir cuma 3 kali. Kalau ditimbang di timbangan Allah, apa yang saya baca jauh lebih besar dan berat di timbangan Allah dibanding kamu sepanjang waktu baca. Rasulullah SAW berkata, Subhanallah wa bihamdih, adada khalqih, wa ridha nafsih, wa zinata arshih, wa midada kalimatih. Dan ini menjadi contoh dan dasar untuk seluruh zikir. Apapun bapa ibu berzikir selalu disertai kalimat itu. Contoh, La ilaha illallah adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midada kalimatih. Astaghfirullah adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midada kalimatih. Alhamdulillah adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midada kalimatih. Allahu akbar adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midada kalimatih. Kalau ada satu orang bawa tasbih panjang sampai 1 juta buletir isinya, dan kita baca 4 kalimat ini 3 kali, akan lebih besar pahalanya daripada yang 1 juta kali. Karena ini jumlah tidak bisa dibatasi. Adada khalqih, dengan jumlah seluruh makhlukmu ya Allah. Wa ridha nafsih, dengan keridaanmu. Siapa yang bisa batasi keridaan Allah? Wa zinata arshi, kehiasan dan keindahan arashmu. Wa midada kalimati, dalam jumlah kalimat-kalimatmu. Siapa yang bisa menatasinya atau membatasinya? Bahkan termasuk salawat kepada Rasul, saya punya wirid. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa sallim taslima. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa sallim taslima. Adada khalqik wa ridha nafsik wa midada wa zinata arshik wa midada kalimatik. Itu termasuk salah satu salawat adalah Imam Syafi'i. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad adada ma dzakarahu adh-dhakirun wa ghafala an dzikrihi al-ghafilun. Itu sudah menyertai, ya Allah, salawatlah kepada Nabi Muhammad dalam jumlah orang-orang yang mengingat dan bersalawat kepada Nabi Muhammad, dan juga dalam jumlah orang yang lalai bersalawat kepada Nabi Muhammad. Berapa banyak? Dah tahu. Luar biasa. Safiyah radhiyallahu anha, Ummul Mukminin, pernah ketika Rasulullah SAW bertemu dengan Safiyah dan membawa 4.000 buletir dari kurma. Habis makan kurma kan ada bijinya. 4.000 dipakai oleh Siti Safiyah untuk membacakan wirid. Rasulullah SAW melihat Siti Safiyah, dan Rasulullah SAW bersabda, aku mengucapkan subhanallah wa bihamdih adada khalqi. Ada satu riwayat subhanallah adada khalqi, subhanallah ridha nafsi, subhanallah zinata arshi, subhanallah midada kalimati. Jadi ada berbagai macam riwayat. Ada subhanallah adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arshi midada kalimati. Ada riwayat
Subhanallah bihamdi adada khalqi, Subhanallah bihamdi ridha nafsi, Subhanallah bihamdi zinata arshi, Subhanallah bihamdi midada kalimati. Dari dasar hadis ini, walaupun sebagian ulama suka mendhaifkan, termasuk Al-Albani mendhaifkan hadis ini karena alasannya ada 4,000 butir kurma. Tapi disahihkan Imam Al-Hafidh Ibn Hajar, disahihkan Al-Imam Ali Al-Qari sahib Mirqatul Masabih, dan banyak ulama yang mensahihkan. Qala Al-Imam As-San'ani rahimahullah, wala farqa baina al-hajar al-manthur wal-hajar al-manzum. Tidak ada beda antara batu-batu yang digunakan buat zikir atau bekas kurma, antara yang sudah terlepas, istilahnya tidak ada ikatan, terlepas begitu, atau yang sudah tersusun. Kata Imam San'ani, tidak beda, tidak ada, sama saja. Batu yang terbuang atau batu yang tersusun. Maksudnya batu yang tersusun seperti tasbih. Dari dasar ini ulama membolehkan tasbih dan tidak membenarkan orang yang berkata tasbih itu bid'ah. Makanya belajar. Kalau kita semakin belajar akan berkurang mengingkari orang lain. Semakin kita bodoh mengetahui dirinya benar, pasti mengingkari yang lain. Saya waktu di masjid ada orang, saya pakai tasbih, ada orang melihat, maaf Syekh, tasbih bid'ah itu. Saya bilang terima kasih. Karena saya tidak mau buang waktu berdebat. Buat apa? Saya terima kasih. Saya terus masih wirid. Masih, maaf Syekh, mengganggu. Kan sudah ini, soalnya tasbih itu bid'ah kan? Jazakumullah khairan. Saya masih zikir terus sampai 3 kali. Akhirnya saya berhenti. Maaf Mas, sudah nasihatin saya? Sudah. Tugas kamu sudah selesai. Sudah selesai. Assalamualaikum. Masih dia ingin saya melepaskan tasbih. Saya tidak pernah lepas tasbih. Kemana saja saya bawa tasbih, saya bawa. Akhirnya saya terpaksa berdebat. Saya tanya, kenapa itu tasbih bid'ah? Tidak ada di zaman Rasulullah. Ada dalil lain? Tidak ada. Rasulullah SAW kalau bertasbih pakai apa? Ayo jamaah jawab. Pakai tangan. Kalau kita pakai tasbih pakai apa? Hah? Jawab. Bagi kaki, ya bagi tangan. Kita mau tasbih langsung dengan sentuhan kulit kita, kita tasbih bagi tasbih, sama saja. Kita kan tetap bagi tangan. Rasul juga bagi tangan. Kalau tidak boleh membaki selain tangan, istilahnya batu atau bekas kurma, biji-biji kurmanya, kalau tidak dibolehkan. Ketika Rasul melihat istrinya Siti Safiyah, pasti Rasul menegur, sebelum memberi amalan, setelah kamu membaca zikir, kalau sepanjang kamu baca, saya masih lebih besar pahalanya daripadamu. Kalau Rasulullah SAW melihat sebuah kemungkaran, Safiyah ngapain, kok sesat? Tapi Rasul diam. Qala al-ulama, idza sakata ar-rasulu an syai'in biduni idah, jadi bebas. Kalau ada sesuatu yang Rasul diamkan, tidak dibicarakan, berarti sudah bebas. Berarti jemaah sekalian, jangan diributkan. Kita bukan masalah saling meyakinkan atau saling berdebat. Tak, yang merasa dirinya tidak mau pakai tasbih, silahkan. Tetapi tidak berhak menyiasatkan orang yang pakai tasbih. Yang juga menggunakan tasbih tidak berhak menyiasatkan orang lain yang tidak pakai. Sudah selesai masalahnya. Jangan terlalu kita ribet untuk saling menyiasatkan. Makanya semakin kita belajar, semakin berkurang mengingkari perbedaan. Dan saya, pengalaman saya, subhanallah, semakin belajar, wallahi semakin tahu diri bodoh.
Jama' qasar. Soal jama' qasar, kapan boleh jama', kapan boleh qasar, kapan boleh jama' dan qasar. Saya menemukan berbeza pendapat antara ulama lebih dari 42 berbeza pendapat. Jadi seandainya kalau ada 42 orang, masing-masing ikuti satu, semuanya benar. Makanya jamaah sekalian, sekali lagi, belajar. Belajar. Mudah-mudahan dalam pertemuan ini dan apa yang saya sampaikan mudah-mudahan bermanfaat. Ilmu-ilmu yang sama-sama kita belajar mudah-mudahan membuka wawasan kita untuk terus semangat belajar. Menwujudkan wirid khatam Al-Quran setiap bulan sekali. Kalau tidak bisa berhasil 1 bulan sekali, tidak apa-apa, asal kita teruskan. Jangan ketika baca Al-Quran suka lihat halaman belakang. 600 sekian, kapan habisnya? Oh, dah jadi baca nanti. Jangan lihat, jangan fikir kapan habis, tapi fikir kapan mulai. Mulailah saja, insya Allah berjalan waktu menjadi barakah buat kita semua. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, jadikan kami semua ahlul Quran, para pencinta Al-Quran, penhafal Al-Quran, mendapat syafaatnya Al-Quran. Keturunan kami penhafal Al-Quran yang mampu menhadiahkan mahkota untuk kedua orang tuanya, yang mampu membanggakan kami di hadapan-Mu hari kiamat. Ya Allah, jadikan kami yang hadir di sini membawa amalan ini yang menjadi saksi baik untuk bisa istiqamah membaca wirid Al-Quran dan wirid bersalawat, wirid berzikir kepada-Mu ya Rabbal Alamin. Jadikan ilmu yang sama-sama kami belajar menjadi ilmu bermanfaat, ilmu yang kami belajar mampu mengamalkannya, istiqamah mengamalkannya sampai akhir hayat. Birahmatika ya Arhamar Rahimin. Akhiri hayat kami dengan husnul khatimah. Alhamdulillah, itulah tadi kajian yang indah dari guru kita Al-Maghfurullahu Syekh Ali Jaber. Semoga menjadi amal jariah beliau dan diberikan tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang beriman, marilah sejenak kita simak kajian dari guru kita Al-Maghfurullahu Syekh Ali Jaber, sekaligus mengenang beliau dan memetik hikmah, ilmu dan amalan di dalam kajian ini yang insya Allah akan menjadi suatu kebaikan bagi kita untuk menjalani kehidupan sehari-hari. Marilah kita simak bersama-sama. Saya ketika baca sejarah Imam Syafi'i, salah satu yang saya baca dan saya terkejut, Imam Syafi'i mampu mengkhatam Al-Quran dalam 1 hari Ramadan 2 kali. Berarti Ramadan berapa kali? 60 kali. Saya bayangkan Imam Syafi'i 2 kali khatam. Kita di Indonesia mengikuti mazhab Imam Syafi'i, tapi mohon maaf wahai Imam, kami ikut fikih saja, yang lain tidak ikut. Saya pernah tes. Saya ingat di masa itu saya baca itu di masa waktu saya masih sekolah SMP di Madinah. Saya ingat di masa sekolah itu waktu SMP dan SMA, libur kita panjang. Libur sekolah. Berapa bulan? 4 bulan. Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Sekarang di Arab libur sampai habis haji. Kapan masuk sekolah lagi? 1 Muharram. Nanti libur lagi 1 Ramadan sampai 1 Muharram. 4 bulan. Apa yang kami lakukan? Kami sepakat bersama teman-teman sekolah, ayo kita kumpul di Masjid Nabawi untuk bersama-sama lomba-lomba sebanyak-banyaknya khatam Al-Quran. Dan saya sendiri rekam, bukan rekam apa namanya, membawa ada satu alat, dulu kan belum ada HP, ada satu alat yang bisa menghitungkan waktu ya, hitungan waktu. Saya coba hidupkan di on, kemudian saya baca dari subuh sampai zuhur. Tiba waktu zuhur, saya stop waktunya, saya salat. Habis zuhur, lanjut lagi. Salat asar, tiba salat dulu, stop. Kemudian habis salat lanjut lagi.
kira-kira saya butuh berapa jam atau berapa hari untuk khatam 30 juz. Tahu enggak hasilnya apa yang saya dapat? 10 jam. 10 jam khatam 30 juz. Bacaannya cukup. Membaca Al-Quran walaupun tidak mengerti sama sekali boleh. Kenapa? Karena kita untuk meraih satu huruf 10 kebaikan. Jadi untuk meraih 10 kebaikan dalam setiap satu huruf itu tidak harus faham. Baca. Jangan menjadikan alasan ana tidak faham, ana belum faham Al-Quran, mendingan tidak usah baca. Baca walaupun tidak faham. Karena tingkatan mendapatkan pahala tetap walaupun anda tidak faham, dapat setiap huruf 10 kebaikan. Kalau bisa faham, bisa hayati, lebih besar lagi pahalanya. Saya begitu menghitungkan, ada teman saya, Masya Allah berhasil khatam Al-Quran 7 jam 42 menit. Saya menghitungkan, kalau standar 10 jam, Imam Syafi'i khatam 2 kali, berarti berapa jam? 20. Sisa berapa? 4 jam. Apa yang dilakukan Imam Syafi'i 4 jam? Antara tidur, dakwah, nuliskan buku yang begitu banyak, fikihnya, menyebarkan mazhabnya, dan bagaimana menurusi ibunya, karena Imam Syafi'i dikenal sebagai ulama yang paling berbakti baik sama ibunya. Ini cuba baik. Belum lagi urusan keluarganya, urusan rizki, urusan tidurnya, salat malamnya, itu di mana? Dalam 4 jam. Coba bayangkan, apa kelebihan mereka sampai bisa menghabiskan waktu begitu banyak dalam beribadah. Itu namanya berkah waktu. Mereka bisa meraih keberkahan dalam waktu yang sama, tapi ibadah mereka lebih daripada kita. Kita bisa beribadah tapi tidak bisa seperti mereka walaupun waktu kita sama. Kenapa? Karena kita tidak kehilangan berkah. Bagaimana bisa hadirkan keberkahan lagi? Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Alaikum bi suratil Baqarah, fa inna akhdhaha barakah wa tarkuha hasrah wa la tastati'uha al-batala." Ambillah, bacalah secara rutin suratul Baqarah. Barang siapa yang membawa suratul Baqarah, dia telah membawa keberkahan. Ini kembali barkah. Barkah rizki, barkah keluarga, barkah rumah, barkah kesihatan, barkah umur, barkah beribadah, barkah beraktivitas. Al-Baqarah. Jangankan suratul Baqarah, satu ayat. Sebagaimana diriwayatkan Imam Nasai, "Man qara ayat al-kursi dubura kulli salatin laysa bainahu wa bainal jannati illa an yamut." Barang siapa yang membaca ayat Al-Kursi setiap habis salat fardu, jaminan masuk surga. Yang menghalanginya menunggu mati. Ini satu ayat menjaminkan masuk surga. Gimana suratul Baqarah seluruhnya? Gimana lagi 30 juz? Al-baytul ladzi tuqra'u fihi suratul Baqarah yafirru asyaitanu minhu. Rumah yang di dalamnya dibacakan suratul Baqarah, syaitan lari. Sering berantem di dalam rumah, masalah istri suami, masalah urusan anak bawel, tidak bisa diam karena kehilangan berkah di dalam rumah. Coba sering rutin baca suratul Baqarah dalam rumah, insya-Allah Allah ganti menjadi tenang rumahnya. Tidak ada syaitan di dalam rumah yang dibacakan suratul Baqarah. Kalau syaitan tidak ada, pasti malaikat yang hadir. Kalau malaikat hadir, berarti rumah kita rahmah, sakinah, mawaddah, dan tidak jauh dari keberkahan. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, fantasnya setiap muslim memiliki wirid baca Quran. A'zamu dzikr, afdalu dzikir, afdalu du'a. A'zamu dzikir Al-Quran. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Zikir yang paling agung Quran. Zikir yang paling afdal la ilaha illallah. Doa yang paling afdal alhamdulillahi rabbil alamin. Rasulullah SAW bersabda, afdalu dzikri la ilaha illallah wa afdalu du'a alhamdulillahi rabbil alamin. Saya selalu berkata bagi jamaah awam,
yang tidak bisa berdoa, tidak hafal pujian-pujian yang dipanjatkan kepada Allah. Dia tidak hafal kata-kata yang terindah yang saya ingin bawa untuk memuji Allah. Kira-kira ada enggak satu kata yang bisa mewakili semua pujian? Karena saya kemampuannya terbatas, saya tidak faham, orang awam, saya tidak banyak belajar, ingin saya memuji Allah dengan berkalimat-kalimat yang indah, dengan asma'ul husna, dengan kalimat-kalimat yang tersempurna. Tapi saya orang awam, saya tidak hafal asma'ul husna, saya tidak bisa memuji Allah dengan kalimat-kalimat yang indah karena saya tidak hafal atau saya belum belajar. Ada enggak satu kata yang bisa mewakili semua pujian? Ada. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah. Ulama berkata, ulama bahasa, alif lam mim alhamdu al lil istighraq. Apa makna lil istighraq? Menyertai dan menyuruh seluruh kata-kata yang terindah untuk memuji Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Apalagi kalau ucapan alhamdulillah itu bisa diucapkan saat menghadapi musibah. Jauh lebih indah. Kalau pas lagi senang, alhamdulillah, enak, mudah. Ada berita gembira, alhamdulillah. Lagi senang, alhamdulillah. Habis makan, alhamdulillah. Tapi cuba saat kena musibah, mampu enggak ucapan alhamdulillah? Di situ ujiannya. Kena musibah, alhamdulillah. Bahkan sebelum mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, dianjurkan untuk ucapkan alhamdulillah dulu. Ada berita ada orang wafat, meninggal, guru kita, orang tua kita, saudara kita, alhamdulillah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ketika ditembak musibah, Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada malaikat, "Ma qala 'abdi?" Apa yang diucapkan hambaku setelah aku timba musibah kematian? Keluarganya, saudaranya, sahabatnya, gurunya. Kata malaikat, "Hamadaka wastarja'." Dia mengucapkan alhamdulillah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hamadaka wastarja'. Qala Allah, ibnu li'abdi baitan fil jannah wasammuhu baital hamd. Bangunlah di dalam rumah, di dalam surga, rumah, dan berikan nama rumah itu rumah alhamdu. Ini khusus untuk yang mampu mengucapkan alhamdulillah saat musibah. Beberapa waktu lalu saya keluar dari musalla habis salat subuh. Hilang mobil saya. Saya kira mungkin ada orang ambil karena di dekat kantor yayasan mungkin ada supir atau siapa yang pindahkan mobil atau apa. Terus keamanan datang, dia bilang dari segi CCTV mobilnya dicuri, maling, dibawa. Habis saya sudah meyakini mobil saya hilang, alhamdulillah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan difikirkan yang lain. Alhamdulillah, biasakan diri ucapkan alhamdulillah. Wallahi jamaah sekalian, tak sampai 1 bulan Allah ganti 2 mobil baru dan mobil yang hilang kembali lagi. Makanya begitu saya terima, yang hilang Innova, yang diganti 2 mobil Honda, CR-V sama BR-V. Ketika balik lagi mobil saya yang Innova, subhanallah, jadi 3 mobil. Saya merasa malu sama Allah. Hanya jangan ucapan alhamdulillah Allah balas begitu banyak. Makanya saya kembali, ya Allah, saksikan semua wakaf. 3 mobil wakafkan lillahi ta'ala. Apa yang kita mampu, apa yang kita bisa, wallahi Allah lebih baik, Allah lebih mulia. Apapun kemuliaan yang kita bagikan, Allah akan membalas yang lebih besar. Oleh kerana itu jemaah sekalian, belajar mengucapkan alhamdulillah saat kena musibah. Alhamdulillah. Apapun berita, alhamdulillah. Terjadi sesuatu hal yang tidak sesuai keinginan kita, alhamdulillah. Kalau mau ditambah lagi, alhamdulillah ala kulli hal. Tapi kalau ada sesuatu yang terjadi sesuai keinginan kita, alhamdulillah alladhi bi ni'matihi tatimmus salihat.
indah semua ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Indah, sederhana tapi indah. Maknanya indah, mudah diingat, mudah dihafal, mudah diamalkan, dan pahalanya sangat besar. Dan ini yang selalu saya jaga. Sudah di tahun yang ke-11 saya berada di Indonesia. Prinsip saya selalu membawa yang mudah, karena itulah prinsip Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi Muhammad diberikan dua pilihan, baik, mudah, Rasul mengambil yang mana? Yang mudah. Padahal ada yang lebih baik, tapi Rasul ambil yang mudah, bukan yang lebih baik. Buat apa? Supaya tidak membebani umatnya. Selalu Rasul fikirkan kita, tak pernah Rasul lupa sama kita. Di antara kemudahan, saya harap mulai hari ini kita semua memiliki wirid baca Quran. Siap? Saya kasih cara mudah. Mau enggak cara mudah khatam Al-Quran? Khatam, bukan hafal. Ada hafal, ada khatam. Khatam maksudnya baca. Baca sampai selesai. 1 hari 1 juz, 30 hari 30 juz. Kira-kira bisa? 1 hari 1 juz, 30 hari 30 juz. Mudah kan? Fikir-fikir ya. Kira-kira mau enggak yang lebih mudah? Mau. Memang orang Indonesia mau yang mudah. Saya belajar selama 11 tahun, saya sudah tahu prinsip orang Indonesia. Orang Indonesia dah suka ribet-ribet. Mau yang mudah diingat, mudah dihafal, mudah diamalkan dan masuk surga. Itu orang Indonesia. Makanya saya berusaha dakwah, saya selalu usahakan cari yang mudah. Makanya setiap saya ceramah, saya selalu minta arahan, minta bantuan, masukan dari para habaib, para asatiz, apa yang bisa dikoreksi, apa yang bisa diperbaiki, apa yang bisa disempurnakan menjadi lebih baik. Tidak boleh terlepas daripada nasihat ulama, termasuk para habaib kami. Kenapa? Karena para habaib lebih mendahului saya di sini, lebih mengetahui bagaimana budaya, lebih mengetahui kondisi dan keadaan, lebih mengetahui suasana bagaimana di Indonesia. Makanya jangan terlepas memusyawarah mereka, minta arahan, minta pimpinannya, minta nasihatnya, minta masukannya, dan minta doanya. Karena keberkahan doa mereka, karena cukup mereka berada, kita bisa selalu dekat kepada Nabi Muhammad melalui wasilah keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang lebih mudah, setiap waktu salat baca 4 halaman. Kalau Quran Madinah sama yang dicetak di Quran di Madinah, ada sekarang sudah banyak di Indonesia, modelnya sama seperti yang di Madinah. Sudah disusun oleh ulama, setiap juz 20 halaman. Kalau setiap salat 4 halaman, 4 kali 5 berapa? 20, sudah khatam 1 juz. Jadi membaca 1 juz tidak harus sekaligus, bisa dibagi-bagi. Setiap waktu salat 4 halaman, zuhur 4 halaman, asar 4 halaman, maghrib dan seterusnya. 20 halaman sudah khatam 1 juz. Kira-kira siap? Mudah kan? Nampaknya dari wajah bapa jamaah sekalian masih mau lebih mudah lagi. Mau lebih mudah lagi? Jangan khawatir, masih ada. Masih ada. Lebih mudah lagi, 2 halaman sebelum salat, 2 halaman sesudah salat. 2 halaman sebelum salat, 2 halaman sesudah salat. Jadi berapa? 4 kali 5, sudah 20, 1 juz. Kira-kira bisa? Tahu enggak 2 halaman itu maksudnya apa? 1 kertas, 1 lembar kertas, dan kertas 1 lembar, bola balik ya, satu kertas, cuma 1 kertas, masa susah? Mampu khatam Al-Quran dalam waktu 10 jam. Masa dalam 1 bulan tidak mampu khatam 30 juz? Malu kita sama Allah.
Siap? Masih mau lebih mudah lagi ya? Mohon maaf jemaah sekalian, cara yang saya sampaikan ini termasuk cara yang termudah bagi orang yang paling malas. Kalau itu pun tidak berhasil, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah, sudah ada lagi apa yang saya bisa bantu? Subhanallah, begitu indah kajian yang disampaikan oleh guru kita Al-Maghfur lahu Syekh Ali Jaber. Semoga Allah memberikan kita kemudahan dalam setiap langkah mengerjakan kebaikan. Amin amin ya rabbal alamin. Sayang sekali memang kalau kita bandingkan bagaimana HP sama kita, sudah berapa kali kita khatam HP. Coba, makanya saya tidak heran orang dahulu bisa berkali-kali khatam. Ada seorang tabi'in, ketika dia menghadapi sakaratul maut, beliau menangis, istrinya menangis karena suaminya mewafat. Kata beliau kepada istriku, jangan menangis. Wallahi saya sudah khatam 5.000 kali di dalam rumah sendiri. 5.000 kali khatam Al-Quran. Ada seorang teman, Masya Allah, luar biasa semangat. Dia baca pagi siang 10 juz, dia ulang lagi dalam salat tahajud 10 juz setiap malam. 10 juz di pagi, diulang lagi 10 juz yang sama tapi di malam hari, salat tahajud. Hari kedua lanjut lagi, hari ketiga lanjut lagi. Berarti dalam 3 malam dia mampu khatam Al-Quran 2 kali, di pagi sama siang dan kemudian di saat salat tahajud. Berkahnya luar biasa kalau kita bersama Al-Quran. Allah berfirman dalam suratul Waqi'ah ayat 77, innahu laqur'anun karim. Apa artinya? Ada yang bawa aplikasi di HP, ada aplikasi Al-Quran. Ada yang bawa aplikasi di HP-nya ada Al-Quran atau Quran terjemahan, boleh. Yang bawa Quran di tasnya, ya, ada di aplikasi. Coba Al-Waqi'ah ayat 77. Saya ingin mengajak Bapak Ibu sedikit menghayati makna. Coba kita lihat atau mendengar isi terjemahannya apa. Al-Waqi'ah ayat 77. Ada terjemahannya. Ya. Yang ada terjemahannya, ya, bisa dibacakan, antum baca. Dan ini sesungguhnya Al-Quran yang sangat mulia. Tidak ada, itu saja. Di Bapak isi, kasih minggu. Coba dibaca sama enggak isi? Tujuh. Tadi dibaca apa? Sungguh Al-Quran dan sesungguhnya Al-Quran itu sangat mulia. Kira-kira sama enggak di HP antum apa? Sama. Ada enggak yang menemukan beda dari Al-Quran? Sesungguhnya Al-Quran sangat mulia. Ada yang menemukan beda? Apa? Ini beda ya, Quran bacaannya sangat mulia. Itu aja, tidak ada lagi.
sayang sekali belum ada bahasa yang mampu memaknai isi Al-Quran selain bahasa Arab. Semua bahasa tidak memiliki kekayaan kalimat sebagaimana kekayaan bahasa Arab. Karena bahasa Arab itu ada kaitannya dengan ilmu nahwu saraf. Makanya kalau kita terjemahkan innahu laqur'anun karim, Al-Quran sangat mulia atau amat mulia atau Al-Quran bacaannya sangat mulia, masih belum sempurna maknanya. Karena Al-Karim, innahu laqur'anun karim, kalau Al-Quran itu sendiri mulia, mohon maaf, manfaatnya buat kita apa? Karena kita tahu Quran mulia, terus urusan saya apa? Buat saya apa? Kalau Al-Quran sendiri mulia, tak ada manfaat buat saya, terus berarti saya tidak dapat gunanya. Makanya karena tidak sempurna terjemahannya, kembali kepada bahasa Arabnya. Innahu laqur'anun karim, karim isim fa'il, maksudnya sungguh Al-Quran sangat mulia dan memberikan kemuliaan. Ini baru manfaat buat kita. Kalau Al-Quran sendiri mulia, tidak ada manfaat buat kita. Tapi karena Al-Quran mulia dan memberikan kemuliaan, baru kita dapat manfaatnya. Itu makna yang sempurna. Apa di antara kemuliaan yang kita dapat dan meraih dari Al-Quran? Contoh sebagaimana yang saya sampaikan tadi. Suratul Baqarah. Alaikum bi suratul Baqarah. Ambillah suratul Baqarah karena sesungguhnya membawa keberkahan. Barang siapa yang meninggalkan suratul Baqarah akan nyesal. Baca ayat Al-Kursi setiap habis salat fardu akan jamin masuk surga. Baca ayat Al-Kursi saat tidur akan dilindungi oleh Allah. Wala yaqrabuhu syaitan, tidak akan didekati oleh syaitan. Ini baru satu ayat suratul Baqarah. Surat Tabarak menjaminkan selamat dari siksa kubur. Dan banyak surah-surah yang lain memiliki kemuliaan tersendiri. Setiap satu huruf 10 kebaikan. La aqulu alif lam mim harf, walakin alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Itu kelebihan Al-Quran. Dan tidak ada di buku lain, tidak ada di kitab lain. Hanya satu-satunya. Hadis pun tidak dapat yang sama. Tak ada contoh hadis innamal a'malu binniyat, setiap satu huruf kita baca 10 kebaikan. Tak ada. Cuma Quran saja 10 kebaikan. Jadi keberkahannya sangat luar biasa Al-Quran ini. Cuba jamaah sekalian, apa yang diminta untuk kita kepada Al-Quran? Yang diminta perhatikan Al-Quran, temani Al-Quran di dunia. Kira-kira apa yang kita akan dibalas? Balasan Al-Quran kalau kita berkenan menjadikan Al-Quran temanku, teman saya, teman sejati. Kemana saya pergi bawa Al-Quran. Tidak pernah bosan membaca Al-Quran. Tidak lewat satu hari tidak baca Al-Quran. Mulai harinya baca Quran, tutupi harinya baca Al-Quran. Teman sejati. Lagi ada galau, lagi musibah, lagi ada pusing, lagi stres, buka Al-Quran. Barang siapa yang ingin mendengar Allah bicara, baca Quran. Barang siapa yang ingin bicara sama Allah, jagalah salat. Kalau kita berkenan menjadikan Al-Quran teman kita di dunia, apa yang akan dibalas oleh Al-Quran? Banyak. Selain pahala, terjamin dapat syafaat. Di antara kemuliaan, Al-Quran akan berkenan temani kita di dunia. Selalu dalam lindungan Allah. Berkah dalam kemana-mana perginya bawa berkahan. Karena kita berkenan teman sama Al-Quran, Al-Quran juga akan berkenan menjadi teman kita. Akan temani kita di dunia. Itu saja? Tidak. Saat sakratul maut, datang Al-Quran temani kita. Saat kita di dalam kubur, datang Al-Quran temani kita. Padahal kita hanya tugasnya berteman sama Al-Quran di dunia. Tapi Al-Quran akan temani kita sampai di saat kuburan, di dalam kuburan sendiri. Yang membawa cahaya di dalam kuburannya Al-Quran. Saat dibangkit, Al-Quran masih temani kita. Saat dihisab, masih ditemani kita. Saat kita jalan di atas sirat menuju surga,
berjalanannya cukup jauh, di bawahnya ada neraka Jahannam, Al-Quran temani kita supaya selamat. Al-Quran menantarkan kita sampai ke pintu surga. Apakah begitu sampai surga dia melepas dan pulang? Tidak, masih temani kita sampai masuk ke surga. Apakah begitu masuk surga Al-Quran melepas? Tidak. Rasulullah SAW bersabda, yuqalu liqari'il Quran, iqra warqa warattil kama kunta turattilu fid dunya fa inna manzilataka 'inda akhir ayatin taqra'uha. Bukti hadis sahih, ketika masuk surga bagi ahlul Quran, Allah perintahkan mereka, bacalah, tertillah sebagaimana kamu tertil di dunia, karena dia teman sama Al-Quran di dunia. Al-Quran akan membawa kamu naik posisinya, darajatnya di dalam surga. Baca, naik lagi, baca lagi, naik lagi, baca lagi, terus naik. Kata Siti Aisyah radhiyallahu anha, sebagaimana diriwayatkan Imam Muslim, jumlah tingkatan dalam surga Allah sesuai jumlah ayat Al-Quran. Oleh karena itu tidak ada yang lebih tinggi dalam surga Allah selain Ahlul Quran. Cukup Ahlul Quran bersama Allah di hari kiamat. Bersama Allah di hari kiamat. Ahlul Quran dipanggil. Mana Ahlul Quran? Kumpul. Kemana? Dibawa kami kemana? Dekat sama Allah. Karena keluarga Allah. Ahlullah Al-Quran. Luar biasa keistimewaan. Ini semua kemuliaan. Quran mulia dan memberikan. Belum lagi syafaat Al-Quran. Belum lagi anak penghafal Al-Quran menghadiahkan 2 mahkota untuk kedua orang tuanya. Banyak luar biasa manfaat. Hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, hadis Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Mathalul mu'min alladhi yaqra'ul Qur'an kamathalil utrujjah, ta'muha tayyib wa rihuha tayyib. Wa mathalul mu'min alladhi la yaqra'ul Qur'an kamathalit tamrah, la riha laha wa ta'muha hulu. ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة لا ريح لها وطعمها مر. Bersabda Rasulullah SAW, perumpamaan orang mukmin yang membaca Al-Quran seperti buah utrujjah, harum dan manis kalau dimakan. Apa kaitan harum dan manis? Harum ketika baca Al-Quran tersebar harumannya. Manis karena dia mukmin, jadi dalamnya manis. Dalamnya manis, kemudian keluarannya harum, pengeluarannya harum. Al-Quran. Orang mukmin yang tidak baca Al-Quran, kata Rasulullah, seperti kurma, tidak ada harumannya. Tetapi kalau dimakan manis. Manisnya ada iman, tapi tidak pernah menyebarkan haruman, karena dia tidak pernah baca Quran. Padahal dia orang mukmin. Orang munafik, wa mathalul munafik, orang munafik yang membaca Al-Quran seperti raihana. Ada sebuah tanaman namanya raihana. Saya tidak tahu di Indonesia ada enggak dia harum, wangi. Tetapi kalau dimakan, itu sangat pahit. Apa kaitannya? Dalamnya pahit, tapi haruman. Orang munafik baca Al-Quran, dalamnya munafik, berarti pahit. Tapi kalau dia baca Al-Quran, harum. Orang munafik tidak baca Al-Quran sama sekali, berarti dia seperti handalah. Apa itu handalah? Sebuah makanan yang kalau dimakan sangat asing atau tidak enak dimakan dan tidak ada harumannya. Itu orang munafik. Berarti dari hadis ini terbukti orang munafik baca Quran, orang mukmin juga baca Quran. Bedanya apa? Orang munafik zikir, orang mukmin juga zikir. Orang munafik salat, orang mukmin juga salat. Bagaimana bisa terwujud perbedaan? Orang mukmin, qad aflahal mu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un. Itu orang mukmin. Kalau orang munafik, wa idza qamu ila as-salah qamu kusala yura'una an-nas. Mereka malas-malasan dan suka riya. Kalau zikir,
Orang munafik zikir, orang mukmin zikir. Bedanya apa? Orang mukmin, ya ayyuhalladzina amanu uzkurullaha dzikran katsira. Orang munafik, wala yadhkurunallaha illa qalila. Mau enggak jadi orang munafik? Kalau tidak mau berarti harus banyak zikir. Kalau sedikit berarti bahaya. Termasuk salawat kepada Rasulullah SAW di hari Jumat dan di malam Jumat. Dianjurkan sebanyak-banyaknya salawat. Ada satu zikir, saya akhiri. Hadis Juwairiyah radhiyallahu anha, Ummul Mukminin Juwairiyah radhiyallahu anha. Ketika beliau duduk di rumahnya, Rasulullah SAW bermalam di rumahnya. Kemudian Rasulullah SAW keluar dari rumahnya waktu subuh ke masjid untuk salat subuh. Siti Juwairiyah sedang berzikir. Pergi Rasulullah SAW, balik lagi Rasulullah SAW habis terbit matahari, masuk ke rumahnya dan melihat istrinya Siti Juwairiyah masih dalam posisi duduk berzikir. Kata Rasulullah, dari tadi kamu masih berzikir? Kata Juwairiyah, ya Rasulullah. Faqala Rasulullah SAW, laqad qultu ba'daki 4 kalimat 3 marrat law wazanat bima qulti lawazanatahunna. Aku telah mengucapkan, coba, Siti Juwairiyah dari subuh sampai terbit matahari berzikir. Kata Rasulullah, aku baca zikir cuma 3 kali. Kalau ditimbang di timbangan Allah, apa yang saya baca jauh lebih besar dan berat di timbangan Allah dibanding kamu sepanjang waktu baca. Rasulullah SAW berkata, Subhanallah wa bihamdih, adada khalqih, wa ridha nafsih, wa zinata arshih, wa midada kalimatih. Dan ini menjadi contoh dan dasar untuk seluruh zikir. Apapun bapa ibu berzikir selalu disertai kalimat itu. Contoh, la ilaha illallah adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midada kalimatih. Astaghfirullah adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midada kalimatih. Alhamdulillah adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midada kalimatih. Allahu akbar adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midada kalimatih. Kalau ada satu orang bawa tasbih panjang sampai 1 juta buletir isinya, dan kita baca 4 kalimat ini 3 kali, akan lebih besar pahalanya daripada yang 1 juta kali. Karena ini jumlah tidak bisa dibatasi. Adada khalqih, dengan jumlah seluruh makhlukmu ya Allah. Wa ridha nafsi, dengan keridaanmu. Siapa yang bisa batasi keridaan Allah? Wa zinata arshi, kehiasan dan keindahan arashmu. Wa midada kalimati, dalam jumlah kalimat-kalimatmu. Siapa yang bisa menatasinya atau membatasinya? Bahkan termasuk salawat kepada Rasul, saya punya wirid, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa sallim taslima. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa sallim taslima. Adada khalqik wa ridha nafsik wa midada wa zinata arshik wa midada kalimatik. Itu termasuk salah satu salawat adalah Imam Syafi'i. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad adada ma dzakarahu adh-dhakirun wa ghafala an dzikrihi al-ghafilun. Itu sudah menyertai, ya Allah, salawatlah kepada Nabi Muhammad dalam jumlah orang-orang yang mengingat dan bersalawat kepada Nabi Muhammad, dan juga dalam jumlah orang yang lalai bersalawat kepada Nabi Muhammad. Berapa banyak? Tidak tahu. Luar biasa. Safiyah radhiyallahu anha, Ummul Mukminin, pernah ketika Rasulullah SAW bertemu dengan Safiyah dan membawa 4.000 buletir dari kurma. Habis makan kurma kan ada bijinya. 4.000 dipakai oleh Siti Safiyah untuk membacakan wirid. Rasulullah SAW melihat Siti Safiyah, dan Rasulullah SAW bersabda, aku mengucapkan Subhanallah wa bihamdih adada khalqi. Ada satu riwayat Subhanallah adada khalqi, Subhanallah ridha nafsi, Subhanallah zinata arshi, Subhanallah midada kalimati. Jadi ada berbagai macam riwayat.
Ada subhanallah adada khalqih wa ridha nafsi wa zinata arshih midada kalimat. Ada riwayat subhanallah wa bihamdi adada khalqih, subhanallah wa bihamdih ridha nafsi, subhanallah wa bihamdih zinata arshih, subhanallah wa bihamdih midada kalimati. Dari dasar hadis ini, walaupun sebagian ulama suka mendhaifkan, termasuk Al-Albani mendhaifkan hadis ini karena alasannya ada 4,000 butir kurma. Tapi disahihkan Imam Al-Hafidh Ibn Hajar, disahihkan Al-Imam Ali Al-Qari sahib Mirqatul Masabih, dan banyak ulama yang mensahihkan. Qala Al-Imam As-San'ani rahimahullah, wala farqa baina al-hajar al-manthur wal-hajar al-manzum. Tidak ada beda antara batu-batu yang digunakan buat zikir atau bekas kurma, antara yang sudah terlepas, istilahnya tidak ada ikatan, terlepas begitu, atau yang sudah tersusun. Kata Imam San'ani, tidak beda, tidak ada, sama saja. Batu yang terbuang atau batu yang tersusun. Maksudnya batu yang tersusun seperti tasbih. Dari dasar ini ulama membolehkan tasbih dan tidak membenarkan orang yang berkata tasbih itu bid'ah. Makanya belajar. Kalau kita semakin belajar akan berkurang mengingkari orang lain. Semakin kita bodoh mengetahui dirinya benar, pasti mengingkari yang lain. Saya waktu di masjid ada orang, saya pakai tasbih, ada orang melihat, maaf Syekh, tasbih bid'ah itu. Saya bilang terima kasih. Karena saya tidak mau buang waktu berdebat. Buat apa? Saya terima kasih. Saya terus masih wirid. Masih, maaf Syekh, menggabung. Kan sudah ini, soalnya tasbih itu bid'ah kan? Jazakumullah khairan. Saya masih zikir terus. Sampai 3 kali. Akhirnya saya berhenti. Maaf, Mas, sudah nasihatin saya? Sudah. Tugas kamu sudah selesai. Sudah selesai. Assalamualaikum. Masih dia ingin saya melepaskan tasbih. Saya tidak pernah lepas tasbih. Kemana saja saya bawa tasbih. Saya bawa. Akhirnya saya terpaksa berdebat. Saya tanya, kenapa itu tasbih bid'ah? Tidak ada di zaman Rasulullah. Ada dalil lain? Tidak ada. Rasulullah SAW kalau bertasbih pakai apa? Ayo jamaah jawab. Pakai tangan. Kalau kita pakai tasbih, pakai apa? Hah? Jawab. Pakai kaki? Ya pakai tangan. Kita mau tasbih langsung dengan sentuhan kulit kita, kita tasbih pakai tasbih, sama saja. Kita kan tetap pakai tangan. Rasul juga pakai tangan. Kalau tidak boleh memakai selain tangan, istilahnya batu atau bekas kurma, biji-biji kurmanya, kalau tidak dibolehkan. Ketika Rasul melihat istrinya Siti Safiyah, pasti Rasul menegur, sebelum memberi amalan, setelah kamu membaca zikir, kalau sepanjang kamu baca, saya masih lebih besar pahalanya daripadamu. Kalau Rasulullah SAW melihat sebuah kemungkaran, Safiyah, ngapain kok sesat? Tapi Rasul diam. Qala al-ulama, idza sakata ar-rasulu an syai'in biduni idah, jadi bebas. Kalau ada sesuatu yang Rasul diamkan, tidak dibicarakan, berarti sudah bebas. Berarti jemaah sekalian, jangan diributkan. Kita bukan masalah saling meyakinkan atau saling berdebat. Tak. Yang merasa dirinya tidak mau pakai tasbih, silahkan. Tetapi tidak berhak menyiasatkan orang yang pakai tasbih. Yang juga menggunakan tasbih tidak berhak menyiasatkan orang lain yang tidak pakai. Sudah selesai masalahnya. Jangan terlalu kita ribet untuk saling menyiasatkan. Makanya semakin kita belajar, semakin berkurang mengingkari perbedaan.
Dan saya, pengalaman saya, subhanallah, semakin belajar, wallahi semakin tahu diri bodoh. Jama' qasar. Soal jama' qasar. Kapan boleh jama', kapan boleh qasar, kapan boleh jama' dan qasar. Saya menemukan berbeza pendapat antara ulama lebih dari 42 berbeza pendapat. Jadi seandainya kalau ada 42 orang, masing-masing ikuti satu, semuanya benar. Makanya jamaah sekalian, sekali lagi, belajar. Belajar. Mudah-mudahan dalam pertemuan ini dan apa yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Ilmu-ilmu yang sama-sama kita belajar, mudah-mudahan membuka wawasan kita untuk terus semangat belajar, menwujudkan wirid khatam Al-Quran setiap bulan sekali. Kalau tidak bisa berhasil 1 bulan sekali, tidak apa-apa, asal kita teruskan. Jangan ketika baca Al-Quran suka lihat halaman belakang, 600 sekian, kapan habisnya? Oh, dah jadi baca nanti. Jangan lihat, jangan fikir kapan habis, tapi fikir kapan mulai. Mulailah saja, insyaAllah berjalan waktu menjadi barakah buat kita semua. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, jadikan kami semua ahlul Quran, para pencinta Al-Quran, penghafal Al-Quran, mendapat syafaatnya Al-Quran. Keturunan kami penghafal Al-Quran, yang mampu menhadiahkan mahkota untuk kedua orang tuanya, yang mampu membanggakan kami di hadapan-Mu hari kiamat. Ya Allah, jadikan kami yang hadir di sini membawa amalan ini yang menjadi saksi baik, untuk bisa istiqamah membaca wirid Al-Quran dan wirid bersalawat, wirid berzikir kepada-Mu ya Rabbal Alamin. Jadikan ilmu yang sama-sama kami belajar menjadi ilmu bermanfaat, ilmu yang kami belajari mampu mengamalkannya, istiqamah mengamalkannya sampai akhir hayat. Birahmatika ya Arhamar Rahimin, akhiri hayat kami dengan husnul khatimah. Alhamdulillah, itulah tadi kajian yang indah dari guru kita Al-Maghfurullahu Syekh Ali Jaber. Semoga menjadi amal jariah beliau dan diberikan tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang beriman, marilah sejenak kita simak kajian dari guru kita Al-Maghfurullahu Syekh Ali Jaber, sekaligus mengenang beliau dan memetik hikmah, ilmu dan amalan di dalam kajian ini, yang insya Allah akan menjadi suatu kebaikan bagi kita untuk menjalani kehidupan sehari-hari. Marilah kita simak bersama-sama. Saya ketika baca sejarah Imam Syafi'i, salah satu yang saya baca dan saya terkejut, Imam Syafi'i mampu mengkhatam Al-Quran dalam 1 hari Ramadan 2 kali. Berarti Ramadan berapa kali? 60 kali. Saya bayangkan Imam Syafi'i 2 kali khatam. Kita di Indonesia mengikuti mazhab Imam Syafi'i, tapi mohon maaf wahai Imam, kami ikut fikih saja, yang lain tidak ikut. Saya pernah tes. Saya ingat di masa itu saya baca itu di masa waktu saya masih sekolah SMP di Madinah. Saya ingat di masa sekolah itu, waktu SMP dan SMA, libur kita panjang. Libur sekolah. Berapa bulan? 4 bulan. Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Sekarang di Arab libur sampai habis haji. Kapan masuk sekolah lagi? 1 Muharram. Nanti libur lagi 1 Ramadan sampai 1 Muharram. 4 bulan. Apa yang kami lakukan? Kami sepakat bersama teman-teman sekolah, ayo kita kumpul di Masjid Nabawi untuk bersama-sama lomba-lomba sebanyak-banyaknya khatam Al-Quran. Dan saya sendiri rekam, bukan rekam apa namanya, membawa ada satu alat, dulu kan belum ada HP, ada satu alat yang bisa menghitungkan waktu, ya, hitungan waktu. Saya coba hidupkan di on, kemudian saya baca dari subuh sampai zuhur. Tiba waktu zuhur, saya stop waktunya, saya salat. Habis zuhur, lanjut lagi.
salat asar, tiba salat dulu, stop, kemudian habis salat lanjut lagi. Kira-kira saya butuh berapa jam atau berapa hari untuk khatam 30 juz? Tahu enggak hasilnya apa yang saya dapat? 10 jam. 10 jam khatam 30 juz. Bacaannya cukup. Membaca Al-Quran walaupun tidak mengerti sama sekali boleh. Kenapa? Karena kita untuk meraih satu huruf 10 kebaikan. Jadi untuk meraih 10 kebaikan dalam setiap satu huruf itu tidak harus faham. Baca. Jangan menjadikan alasan ana tidak faham, ana belum faham Al-Quran, mendingan tidak usah baca. Baca walaupun tidak faham. Karena tingkatan mendapatkan pahala tetap walaupun anda tidak faham, dapat setiap huruf 10 kebaikan. Kalau bisa faham, bisa hayati, lebih besar lagi pahalanya. Saya begitu menghitungkan, ada teman saya, Masya Allah berhasil khatam Al-Quran 7 jam 42 menit. Saya menghitungkan, kalau standar 10 jam, Imam Syafi'i khatam 2 kali, berarti berapa jam? 20. Sisa berapa? 4 jam. Apa yang dilakukan Imam Syafi'i 4 jam? Antara tidur, dakwah, nuliskan buku yang begitu banyak, fikihnya, menyebarkan mazhabnya, dan bagaimana menurusi ibunya, karena Imam Syafi'i dikenal sebagai ulama yang paling berbakti baik sama ibunya. Ini cuba baik. Belum lagi urusan keluarganya, urusan rizki, urusan tidurnya, salat malamnya, itu di mana? Dalam 4 jam. Coba bayangkan, apa kelebihan mereka sampai bisa menghabiskan waktu begitu banyak dalam beribadah? Itu namanya berkah waktu. Mereka bisa meraih keberkahan dalam waktu yang sama, tapi ibadah mereka lebih daripada kita. Kita bisa beribadah tapi tidak bisa seperti mereka walaupun waktu kita sama. Kenapa? Karena kita tidak kehilangan berkah. Bagaimana bisa hadirkan keberkahan lagi? Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Alaikum bi suratil Baqarah, fa inna akhdhaha barakah wa tarkuha hasrah wa la tastati'uha al-batala." Ambillah, bacalah secara rutin suratul Baqarah. Barang siapa yang membawa suratul Baqarah, dia telah membawa keberkahan. Ini kembali berkah. Berkah rezeki, berkah keluarga, berkah rumah, berkah kesehatan, berkah umur, berkah beribadah, berkah beraktivitas. Al-Baqarah. Jangankan suratul Baqarah, satu ayat. Sebagaimana diriwayatkan Imam Nasai, "Man qara ayat al-kursi dubura kulli salatin laysa bainahu wa bainal jannati illa an yamut." Barang siapa yang membaca ayat al-kursi setiap habis salat fardu, jaminan masuk surga. Yang menghalanginya menunggu mati. Ini satu ayat menjaminkan masuk surga. Gimana suratul Baqarah seluruhnya? Gimana lagi 30 juz? البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة يفر الشيطان منه. Rumah yang di dalamnya dibacakan suratul Baqarah, syaitan lari. Sering berantem di dalam rumah, masalah istri suami, masalah urusan anak, bawel, tidak bisa diam karena kehilangan berkah di dalam rumah. Coba sering rutin baca suratul Baqarah dalam rumah, insya-Allah Allah ganti menjadi tenang rumahnya. Tidak ada syaitan di dalam rumah yang dibacakan suratul Baqarah. Kalau syaitan tidak ada, pasti malaikat yang hadir. Kalau malaikat hadir, berarti rumah kita rahmah, sakinah, mawaddah, dan tidak jauh dari keberkahan. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, fantasnya setiap muslim memiliki wirid baca Quran. A'zamu dzikir, afdalu dzikir, afdalu du'a. A'zamu dzikir Al-Quran. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Zikir yang paling agung Quran. Zikir yang paling afdal la ilaha illallah. Doa yang paling afdal alhamdulillahi rabbil alamin. Rasulullah SAW bersabda, afdalu dzikri la ilaha illallah wa afdalu du'a
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Saya selalu berkata bagi jamaah awam yang tidak bisa berdoa, tidak hafal pujian-pujian yang dipanjatkan kepada Allah, dia tidak hafal kata-kata yang terindah yang saya ingin bawa untuk memuji Allah, kira-kira ada enggak satu kata yang bisa mewakili semua pujian? Karena saya kemampuannya terbatas, saya tidak faham, orang awam, saya tidak banyak belajar, ingin saya memuji Allah dengan berkalimat-kalimat yang indah, dengan asma'ul husna, dengan kalimat-kalimat yang tersempurna. Tapi saya orang awam, saya tidak hafal asma'ul husna, saya tidak bisa memuji Allah dengan kalimat-kalimat yang indah karena saya tidak hafal atau saya belum belajar. Ada enggak satu kata yang bisa mewakili semua pujian? Ada. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah. Ulama berkata, ulama bahasa, alif lam mim alhamdu, al lil istighraq. Apa makna lil istighraq? Menyertai dan menyeluruh seluruh kata-kata yang terindah untuk memuji Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Apalagi kalau ucapan alhamdulillah itu bisa diucapkan saat menghadapi musibah, jauh lebih indah. Kalau pas lagi senang, alhamdulillah, enak, mudah. Ada berita gembira, alhamdulillah. Lagi senang, alhamdulillah. Habis makan, alhamdulillah. Tapi cuba saat kena musibah, mampu enggak ucapan alhamdulillah? Di situ ujiannya. Kena musibah, alhamdulillah. Bahkan sebelum mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, dianjurkan untuk ucapkan alhamdulillah dulu. Ada berita ada orang wafat, meninggal, guru kita, orang tua kita, saudara kita, alhamdulillah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ketika ditembak musibah, Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada malaikat, ma qala abdi, apa yang diucapkan hambaku setelah aku timba musibah kematian? Keluarganya, saudaranya, sahabatnya, gurunya. Kata malaikat, hamadaka wastarja'. Dia mengucapkan alhamdulillah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hamadaka wastarja'. Qala Allah, ibnu li'abdi baitan fil jannah wasammuhu baital hamd. Bangunlah di dalam rumah, di dalam surga, rumah, dan berikan nama rumah itu rumah alhamdu. Ini khusus untuk yang mampu mengucapkan alhamdulillah saat musibah. Beberapa waktu lalu saya keluar dari musalla habis salat subuh. Hilang mobil saya. Saya kira mungkin ada orang ambil karena di dekat kantor yayasan mungkin ada supir atau siapa yang pindahkan mobil atau apa. Terus keamanan datang, dia bilang dari segi CCTV mobilnya dicuri, maling, dibawa. Habis saya sudah meyakini mobil saya hilang, alhamdulillah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan difikirkan yang lain, alhamdulillah, biasakan diri ucapkan alhamdulillah. Wallahi jamaah sekalian, tak sampai 1 bulan Allah ganti 2 mobil baru, dan mobil yang hilang kembali lagi. Makanya begitu saya terima, yang hilang Innova, yang diganti 2 mobil Honda, CR-V sama BR-V. Ketika balik lagi mobil saya yang Innova, subhanallah, jadi 3 mobil. Saya merasa malu sama Allah. Hanya jangan ucapan alhamdulillah Allah balas begitu banyak. Makanya saya kembali, ya Allah, saksikan semua wakaf, 3 mobil wakafkan lillahi ta'ala. Apa yang kita mampu, apa yang kita bisa, wallahi Allah lebih baik, Allah lebih mulia. Apapun kemuliaan yang kita bagikan, Allah akan membalas yang lebih besar. Oleh kerana itu jemaah sekalian, belajar mengucapkan alhamdulillah saat kena musibah. Alhamdulillah. Apapun berita, alhamdulillah. Terjadi sesuatu hal yang tidak sesuai keinginan kita, alhamdulillah. Kalau mau ditambah lagi, alhamdulillah ala kulli hal. Tapi kalau ada sesuatu yang terjadi sesuai keinginan kita, alhamdulillah
alladhi bi ni'matihi tatimmus salihat. Indah semua ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Indah, sederhana tapi indah. Maknanya indah, mudah diingat, mudah dihafal, mudah diamalkan, dan pahalanya sangat besar. Dan ini yang selalu saya jaga. Sudah di tahun yang ke-11 saya berada di Indonesia. Prinsip saya selalu membawa yang mudah, karena itulah prinsip Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi Muhammad diberikan dua pilihan, baik, mudah, Rasul mengambil yang mana? Yang mudah. Padahal ada yang lebih baik, tapi Rasul ambil yang mudah, bukan yang lebih baik. Buat apa? Supaya tidak membebani umatnya. Selalu Rasul fikirkan kita, tak pernah Rasul lupa sama kita. Di antara kemudahan, saya harap mulai hari ini kita semua memiliki wirid baca Quran. Siap? Saya kasih cara mudah. Mau enggak cara mudah khatam Al-Quran? Khatam, bukan hafal. Ada hafal, ada khatam. Khatam maksudnya baca. Baca sampai selesai. 1 hari 1 juz, 30 hari 30 juz. Kira-kira bisa? 1 hari 1 juz, 30 hari 30 juz. Mudah kan? Fikir-fikir ya. Kira-kira mau enggak yang lebih mudah? Mau. Memang orang Indonesia mau yang mudah. Saya belajar selama 11 tahun, saya sudah tahu prinsip orang Indonesia. Orang Indonesia dah suka ribet-ribet. Mau yang mudah diingat, mudah dihafal, mudah diamalkan dan masuk surga. Itu orang Indonesia. Makanya saya berusaha, dakwah saya selalu usahakan cari yang mudah. Makanya setiap saya ceramah, saya selalu minta arahan, minta bantuan, masukan dari para habaib, para asatiz, apa yang bisa dikerusi, apa yang bisa diperbaiki, apa yang bisa disempurnakan menjadi lebih baik. Tidak boleh terlepas daripada nasihat ulama, termasuk para habaib kami. Kenapa? Karena para habaib lebih mendahului saya di sini, lebih mengetahui bagaimana budaya, lebih mengetahui kondisi dan keadaan, lebih mengetahui suasana bagaimana di Indonesia. Makanya jangan terlepas memusyawarah mereka, minta arahan, minta pimpinannya, minta nasihatnya, minta masukannya, dan minta doanya. Karena keberkahan doa mereka, karena cukup mereka berada, kita bisa selalu dekat kepada Nabi Muhammad melalui wasilah keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang lebih mudah, setiap waktu salat baca 4 halaman. Kalau Quran Madinah sama yang dicetak di Quran di Madinah, ada sekarang sudah banyak di Indonesia, modelnya sama seperti yang di Madinah. Sudah disusun oleh ulama, setiap juz 20 halaman. Kalau setiap salat 4 halaman, 4 kali 5 berapa? 20, sudah khatam 1 juz. Jadi membaca 1 juz tidak harus sekaligus, bisa dibagi-bagi. Setiap waktu salat 4 halaman, zuhur 4 halaman, asar 4 halaman, maghrib dan seterusnya. 20 halaman sudah khatam 1 juz. Kira-kira siap? Mudah kan? Nampaknya dari wajah bapa jamaah sekalian masih mau lebih mudah lagi. Mau lebih mudah lagi? Jangan khawatir, masih ada. Masih ada. Lebih mudah lagi, 2 halaman sebelum salat, 2 halaman sesudah salat. 2 halaman sebelum salat, 2 halaman sesudah salat. Jadi berapa? 4 kali 5 sudah 20, 1 juz. Kira-kira bisa? Tahu enggak 2 halaman itu maksudnya apa? 1 kertas, 1 lembar kertas, kan? Kertas 1 lembar, bola balik ya, 1 kertas. Cuma 1 kertas, masa susah? Mampu khatam Al-Quran dalam waktu 10 jam.
Masa dalam 1 bulan tidak mampu khatam 30 juz? Malu kita sama Allah. Siap? Masih mau lebih mudah lagi ya? Mohon maaf jemaah sekalian, cara yang saya sampaikan ini termasuk cara yang termudah bagi orang yang paling malas. Kalau itu pun tidak berhasil, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah, sudah ada lagi apa yang saya bisa bantu? Subhanallah, begitu indah kajian yang disampaikan oleh guru kita Al-Maghfur lahu Syekh Ali Jaber. Semoga Allah memberikan kita kemudahan dalam setiap langkah mengerjakan kebaikan. Amin amin ya rabbal alamin. Sayang sekali memang kalau kita bandingkan bagaimana HP sama kita, sudah berapa kali kita khatam HP? Coba. Makanya saya tidak heran orang dahulu bisa berkali-kali khatam. Ada seorang tabi'in, ketika dia menghadapi sakaratul maut, beliau menangis. Istrinya menangis karena suaminya mewafat. Kata beliau kepada istriku, jangan menangis. Wallahi saya sudah khatam 5.000 kali di dalam rumah sendiri. 5.000 kali khatam Al-Quran. Ada seorang teman, Masya Allah, luar biasa semangat. Dia baca pagi siang 10 juz, dia ulang lagi dalam salat tahajud 10 juz setiap malam. 10 juz di pagi, diulang lagi 10 juz yang sama tapi di malam hari, salat tahajud. Hari kedua lanjut lagi, hari ketiga lanjut lagi. Berarti dalam 3 malam dia mampu khatam Al-Quran 2 kali, di pagi sama siang dan kemudian di saat salat tahajud. Berkahnya luar biasa kalau kita bersama Al-Quran. Allah berfirman dalam suratul Waqi'ah ayat 77, Innahu laqur'anun karim. Apa artinya? Ada yang bawa aplikasi di HP, ada aplikasi Al-Quran. Ada yang bawa aplikasi di HP-nya ada Al-Quran atau Quran terjemahan, boleh. Yang bawa Quran di tasnya, ya, ada di aplikasi. Coba Al-Waqi'ah ayat 77. Saya ingin mengajak Bapak Ibu sedikit menghayati makna. Coba kita lihat atau mendengar isi terjemahannya apa. Al-Waqi'ah ayat 77. Ada terjemahannya. Ya. Yang ada terjemahannya, ya, bisa dibacakan. Antum baca. Dan ini sesungguhnya Al-Quran yang sangat mulia. Tidak ada, itu saja. Di Bapak isi, kasih buku. Coba dibaca sama nggak isi? Tujuh. Tadi dibaca apa? Sungguh Al-Quran dan sesungguhnya Al-Quran itu sangat mulia. Kira-kira sama enggak di HP antum apa? Sama. Sama. Ada enggak yang menemukan beda dari Al-Quran? Sesungguhnya Al-Quran sangat mulia. Ada yang menemukan beda? Apa?
Ini beda ya. Quran bacaannya sangat mulia. Itu aja, tak ada lagi. Sayang sekali belum ada bahasa yang mampu memaknai isi Al-Quran selain bahasa Arab. Semua bahasa tidak memiliki kekayaan kalimat sebagaimana kekayaan bahasa Arab. Karena bahasa Arab itu ada kaitannya dengan ilmu nahwu saraf. Makanya kalau kita terjemahkan innahu laqur'anun karim, Al-Quran sangat mulia atau amat mulia atau Al-Quran bacaannya sangat mulia, masih belum sempurna maknanya. Karena Al-Karim, innahu laqur'anun karim, kalau Al-Quran itu sendiri mulia, mohon maaf, manfaatnya buat kita apa? Karena kita tahu Quran mulia, terus urusan saya apa? Buat saya apa? Kalau Al-Quran sendiri mulia, tak ada manfaat buat saya, terus berarti saya tidak dapat gunanya. Makanya karena tidak sempurna terjemahannya, kembali kepada bahasa Arabnya. Innahu laqur'anun karim. Karim isim fa'il, maksudnya sungguh Al-Quran sangat mulia dan memberikan kemuliaan. Ini baru manfaat buat kita. Kalau Al-Quran sendiri mulia, tidak ada manfaat buat kita. Tapi karena Al-Quran mulia dan memberikan kemuliaan, baru kita dapat manfaatnya. Itu makna yang sempurna. Apa di antara kemuliaan yang kita dapat dan meraih dari Al-Quran? Contoh sebagaimana yang saya sampaikan tadi. Suratul Baqarah. Alaikum bi suratul Baqarah. Ambillah suratul Baqarah karena sesungguhnya membawa keberkahan. Barang siapa yang meninggalkan suratul Baqarah akan nyesal. Baca ayat Al-Kursi setiap habis salat fardu akan jamin masuk surga. Baca ayat Al-Kursi saat tidur akan dilindungi oleh Allah. Wala yaqrabuhu syaitan, tidak akan didekati oleh syaitan. Ini baru satu ayat suratul Baqarah. Surat Tabarak menjaminkan selamat dari siksa kubur. Dan banyak surah-surah yang lain memiliki kemuliaan tersendiri. Setiap satu huruf 10 kebaikan. La aqulu alif lam mim harf, walakin alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Itu kelebihan Al-Quran. Dan tidak ada di buku lain, tidak ada di kitab lain, hanya satu-satunya. Hadis pun tidak dapat yang sama. Tak ada contoh hadis innamal a'malu binniyat, setiap satu huruf kita baca 10 kebaikan. Tak ada. Cuma Quran saja 10 kebaikan. Jadi keberkahannya sangat luar biasa Al-Quran ini. Cuba jamaah sekalian, apa yang diminta untuk kita kepada Al-Quran? Yang diminta perhatikan Al-Quran, temani Al-Quran di dunia. Kira-kira apa yang kita akan dibalas? Balasan Al-Quran kalau kita berkenan menjadikan Al-Quran temanku, teman saya, teman sejati. Kemana saya pergi bawa Al-Quran. Tidak pernah bosan membaca Al-Quran. Tidak lewat satu hari tidak baca Al-Quran. Mulai harinya baca Quran, tutupi harinya baca Al-Quran. Teman sejati. Lagi ada galau, lagi musibah, lagi ada pusing, lagi stres, buka Al-Quran. Barang siapa yang ingin mendengar Allah bicara, baca Quran. Barang siapa yang ingin bicara sama Allah, jagalah salat. Kalau kita berkenan menjadikan Al-Quran teman kita di dunia, apa yang akan dibalas oleh Al-Quran? Banyak. Selain pahala, terjamin dapat syafaat. Di antara kemuliaan, Al-Quran akan berkenan temani kita di dunia. Selalu dalam lindungan Allah. Berkah dalam kemana-mana perginya bawa berkahan. Karena kita berkenan teman sama Al-Quran, Al-Quran juga akan berkenan menjadi teman kita. Akan temani kita di dunia. Itu saja? Tidak. Saat sakratul maut, datang Al-Quran temani kita. Saat kita di dalam kubur, datang Al-Quran temani kita. Padahal kita hanya tugasnya berteman sama Al-Quran di dunia. Tapi Al-Quran akan temani kita sampai di saat kuburan, di dalam kuburan sendiri. Yang membawa cahaya di dalam kuburannya Al-Quran.
Saat dibangkit, Al-Quran masih temani kita. Saat dihisab, masih ditemani kita. Saat kita jalan di atas sirat menuju surga, berjalanannya cukup jauh, di bawahnya ada neraka Jahannam, Al-Quran temani kita supaya selamat. Al-Quran menantarkan kita sampai ke pintu surga. Apakah begitu sampai surga dia melepas dan pulang? Tidak, masih temani kita sampai masuk ke surga. Apakah begitu masuk surga Al-Quran melepas? Tidak. Rasulullah SAW bersabda, yuqalu liqari'il Quran, iqra, warqa, warattil kama kunta turattilu fid dunya, fa inna manzilataka inda akhir ayatin taqra'uha. Bukti hadis sahih, ketika masuk surga bagi ahlul Quran, Allah perintahkan mereka, bacalah, tertillah sebagaimana kamu tertil di dunia, karena dia teman sama Al-Quran di dunia. Al-Quran akan membawa kamu naik posisinya, darajatnya di dalam surga. Baca, naik lagi, baca lagi, naik lagi, baca lagi, terus naik. Kata Siti Aisyah radhiyallahu anha, sebagaimana diriwayatkan Imam Muslim, jumlah tingkatan dalam surga Allah sesuai jumlah ayat Al-Quran. Oleh karena itu tidak ada yang lebih tinggi dalam surga Allah selain Ahlul Quran. Cukup Ahlul Quran bersama Allah di hari kiamat. Bersama Allah di hari kiamat. Ahlul Quran dipanggil. Mana Ahlul Quran? Kumpul. Kemana? Dibawa kami kemana? Dekat sama Allah. Karena keluarga Allah. Ahlullah Al-Quran. Luar biasa keistimewaan. Ini semua kemuliaan. Quran mulia dan memberikan kamu. Belum lagi syafaat Al-Quran. Belum lagi anak penghafal Al-Quran menghadiahkan 2 mahkota untuk kedua orang tuanya. Banyak luar biasa manfaat. Hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, hadis Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Mathalul mu'min alladhi yaqra'ul Qur'an kamathalil utrujjah. طعمها طيب وريحها طيب ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة لا ريح لها وطعمها حلو ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة لا ريح لها وطعمها مر. Bersabda Rasulullah SAW, perumpamaan orang mukmin yang membaca Al-Quran seperti buah utrujjah, harum dan manis kalau dimakan. Apa kaitan harum dan manis? Harum ketika baca Al-Quran tersebar harumannya. Manis karena dia mukmin, jadi dalamnya manis. Dalamnya manis, kemudian keluarannya harum, pengeluarannya harum. Al-Quran. Orang mukmin yang tidak baca Al-Quran, kata Rasulullah, seperti kurma, tidak ada harumannya. Tetapi kalau dimakan manis, manisnya ada iman, tapi tidak pernah menyebarkan haruman karena dia tidak pernah baca Quran. Padahal dia orang mukmin. Orang munafik, wa mathalul munafiq, orang munafik yang membaca Al-Quran seperti raihana. Ada sebuah tanaman namanya raihana. Saya tidak tahu di Indonesia ada enggak. Dia harum, wangi, tetapi kalau dimakan itu sangat pahit. Apa kaitannya? Dalamnya pahit tapi haruman. Orang munafik baca Al-Quran, dalamnya munafik, berarti pahit. Tapi kalau dia baca Al-Quran, harum. Orang munafik tidak baca Al-Quran sama sekali, berarti dia seperti handalah. Apa itu handalah? Sebuah makanan yang kalau dimakan sangat asing atau tidak enak dimakan dan tidak ada harumannya. Itu orang munafik. Berarti dari hadis ini terbukti orang munafik baca Quran, orang mukmin juga baca Quran. Bedanya apa? Orang munafik zikir, orang mukmin juga zikir. Orang munafik salat, orang mukmin juga salat. Bagaimana bisa terwujud perbedaan? Orang mukmin, qad aflahal mu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un. Itu orang mukmin. Kalau orang munafik, wa idza qamu ila as-salah qamu kusala
yura'unan nas. Mereka malas-malasan dan suka riya. Kalau zikir, orang munafik zikir, orang mukmin zikir. Bedanya apa? Orang mukmin, ya ayyuhalladzina amanu uzkurullaha dzikran katsira. Orang munafik, wala yadhkurunallaha illa qalila. Mau enggak jadi orang munafik? Kalau tidak mau berarti harus banyak zikir. Kalau sedikit berarti bahaya. Termasuk salawat kepada Rasulullah SAW di hari Jumat dan di malam Jumat. Dianjurkan sebanyak-banyaknya salawat. Ada satu zikir, saya akhiri. Hadis Juwairiyah radhiyallahu anha, Ummul Mukminin Juwairiyah radhiyallahu anha. Ketika beliau duduk di rumahnya, Rasulullah SAW bermalam di rumahnya. Kemudian Rasulullah SAW keluar dari rumahnya waktu subuh ke masjid untuk salat subuh. Siti Juwairiyah sedang berzikir. Pergi Rasulullah SAW, balik lagi Rasulullah SAW habis terbit matahari, masuk ke rumahnya dan melihat istrinya Siti Juwairiyah masih dalam posisi duduk berzikir. Kata Rasulullah, dari tadi kamu masih berzikir? Kata Juwairiyah, ya Rasulullah. Faqala Rasulullah SAW, laqad qultu ba'daki 4 kalimat 3 marrat law wazanat bima qulti lawazanatahunna. Aku telah mengucapkan, coba, Siti Juwairiyah dari subuh sampai terbit matahari berzikir. Kata Rasulullah, aku baca zikir cuma 3 kali. Kalau ditimbang di timbangan Allah, apa yang saya baca jauh lebih besar dan berat di timbangan Allah dibanding kamu sepanjang waktu baca. Rasulullah SAW berkata, Subhanallah wa bihamdih, adada khalqih, wa ridha nafsih, wa zinata arshih, wa midada kalimatih. Dan ini menjadi contoh dan dasar untuk seluruh zikir. Apapun bapa ibu berzikir selalu disertai kalimat itu. Contoh, la ilaha illallah adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midada kalimatih. Astaghfirullah adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midada kalimatih. Alhamdulillah adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midada kalimatih. Allahu akbar adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midada kalimatih. Kalau ada satu orang bawa tasbih panjang sampai 1 juta buletir isinya, dan kita baca 4 kalimat ini 3 kali, akan lebih besar pahalanya daripada yang 1 juta kali. Karena ini jumlah tidak bisa dibatasi. Adada khalqih, dengan jumlah seluruh makhlukmu ya Allah. Wa ridha nafsih, dengan keridaanmu. Siapa yang bisa batasi keridaan Allah? Wa zinata arshi, kehiasan dan keindahan arashmu. Wa midada kalimati, dalam jumlah kalimat-kalimatmu. Siapa yang bisa menatasinya atau membatasinya? Bahkan termasuk salawat kepada Rasul, saya punya wirid, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa sallim taslima. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa sallim taslima. Adada khalqik wa ridha nafsik wa midada wa zinata arshik wa midada kalimatik. Itu termasuk salah satu salawat adalah Imam Syafi'i. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad adada ma dzakarahu adh-dhakirun wa ghafala an dzikrihi al-ghafilun. Itu sudah menyertai, ya Allah, salawatlah kepada Nabi Muhammad dalam jumlah orang-orang yang mengingat dan bersalawat kepada Nabi Muhammad, dan juga dalam jumlah orang yang lalai bersalawat kepada Nabi Muhammad. Berapa banyak? Tidak tahu. Luar biasa. Safiyah radhiyallahu anha, Ummul Mukminin. Karena ketika Rasulullah SAW bertemu dengan Safiyah dan membawa 4.000 buletir dari kurma. Habis makan kurma kan ada bijinya. 4.000 dipakai oleh Siti Safiyah untuk membacakan wirid. Rasulullah SAW melihat Siti Safiyah, dan Rasulullah SAW bersabda, aku mengucapkan Subhanallah wa bihamdih adada khalqi. Ada satu riwayat Subhanallah adada khalqi, Subhanallah ridha nafsi, Subhanallah
zinata arshi, subhanallah midada kalimati. Jadi ada berbagai macam riwayat. Ada subhanallah adada khalqih wa ridha nafsi wa zinata arshi midada kalimati. Ada riwayat subhanallah wa bihamdi adada khalqih, subhanallah wa bihamdi ridha nafsi, subhanallah wa bihamdi zinata arshi, subhanallah wa bihamdi midada kalimati. Dari dasar hadis ini, walaupun sebagian ulama suka mendaifkan, termasuk Al-Albani mendaifkan hadis ini karena alasannya ada 4,000 butir kurma. Tapi disahihkan Imam Al-Hafidh Ibn Hajar, disahihkan Al-Imam Ali Al-Qari sahib Mirqatul Masabih, dan banyak ulama yang mensahihkan. Qala Al-Imam As-San'ani rahimahullah, wala farqa baina al-hajar al-manthur wal-hajar al-manzum. Tidak ada beda antara batu-batu yang digunakan buat zikir atau bekas kurma, antara yang sudah terlepas, istilahnya tidak ada ikatan, terlepas begitu, atau yang sudah tersusun. Kata Imam San'ani, tidak beda, tidak ada, sama saja. Batu yang terbuang atau batu yang tersusun. Maksudnya batu yang tersusun seperti tasbih. Dari dasar ini ulama membolehkan tasbih dan tidak membenarkan orang yang berkata tasbih itu bid'ah. Makanya belajar. Kalau kita semakin belajar akan berkurang mengingkari orang lain. Semakin kita bodoh mengetahui dirinya benar, pasti mengingkari yang lain. Saya waktu di masjid ada orang, saya pakai tasbih, ada orang melihat, maaf Syekh, tasbih bid'ah itu. Saya bilang terima kasih. Karena saya tidak mau buang waktu berdebat. Buat apa? Saya terima kasih. Saya terus masih wirid. Masih maaf Syekh, menggabung. Kan sudah ini, soalnya tasbih itu bid'ah kan? Jazakumullah khairan. Saya masih zikir terus sampai 3 kali. Akhirnya saya berhenti. Maaf Mas, sudah nasihatin saya? Sudah. Tugas kamu sudah selesai. Sudah selesai. Assalamualaikum. Masih dia ingin saya melepaskan tasbih. Saya tidak pernah lepas tasbih. Kemana saja saya bawa tasbih, saya bawa. Akhirnya saya terpaksa berdebat. Saya tanya, kenapa itu tasbih bid'ah? Tidak ada di zaman Rasulullah. Ada dalil lain? Tidak ada. Rasulullah SAW kalau bertasbih pakai apa? Ayo jamaah jawab. Pakai tangan. Kalau kita pakai tasbih pakai apa? Hah? Jawab. Bagi kaki, ya bagi tangan. Kita mau tasbih langsung dengan sentuhan kulit kita, kita tasbih bagi tasbih, sama saja. Kita kan tetap bagi tangan. Rasul juga bagi tangan. Kalau tidak boleh membaki selain tangan, istilahnya batu atau bekas kurma, biji-biji kurmanya, kalau tidak dibolehkan. Ketika Rasul melihat istrinya Siti Safiyah, pasti Rasul menegur, sebelum memberi amalan, setelah kamu membaca zikir, kalau sepanjang kamu baca, saya masih lebih besar pahalanya daripadamu. Kalau Rasulullah SAW melihat sebuah kemungkaran, Safiyah ngapain, kok sesat? Tapi Rasul diam. Qala al-ulama, idza sakata ar-rasulu an syai'in biduni idah, jadi bebas. Kalau ada sesuatu yang Rasul diamkan, tidak dibicarakan, berarti sudah bebas. Berarti jemaah sekalian, jangan diributkan. Kita bukan masalah saling meyakinkan atau saling berdebat. Tak, yang merasa dirinya tidak mau pakai tasbih, silahkan. Tetapi tidak berhak menyiasatkan orang yang pakai tasbih. Yang juga menggunakan tasbih tidak berhak menyiasatkan orang lain yang tidak pakai. Sudah selesai masalahnya. Jangan terlalu kita ribet untuk saling menyiasatkan.
Makanya semakin kita belajar, semakin berkurang mengingkari perbedaan. Dan saya, pengalaman saya, subhanallah, semakin belajar, wallahi semakin tahu diri bodoh. Jama' qasar. Soal jama' qasar. Kapan boleh jama', kapan boleh qasar, kapan boleh jama' dan qasar. Saya menemukan berbeda pendapat antara ulama, lebih dari 42 berbeda pendapat. Jadi seandainya kalau ada 42 orang, masing-masing ikuti satu, semuanya benar. Makanya jemaah sekalian, sekali lagi, belajar. Belajar, belajar. Mudah-mudahan dalam pertemuan ini dan apa yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Ilmu-ilmu yang sama-sama kita belajar, mudah-mudahan membuka wawasan kita untuk terus semangat belajar. Menwujudkan wirid khatam Al-Quran setiap bulan sekali. Kalau tidak bisa berhasil 1 bulan sekali, tidak apa-apa, asal kita teruskan. Jangan ketika baca Al-Quran suka lihat halaman belakang, 600 sekian, kapan habisnya? Oh, dah jadi baca nanti. Jangan lihat, jangan fikir kapan habis, tapi fikir kapan mulai. Mulailah saja, insyaAllah berjalan waktu menjadi barakah buat kita semua. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, jadikan kami semua ahlul Quran, para pencinta Al-Quran, penghafal Al-Quran, mendapat syafaatnya Al-Quran. Keturunan kami penghafal Al-Quran, yang mampu menhadiahkan mahkota untuk kedua orang tuanya, yang mampu membanggakan kami di hadapan-Mu hari kiamat. Ya Allah, jadikan kami yang hadir di sini membawa amalan ini yang menjadi saksi baik, untuk bisa istiqamah membaca wirid Al-Quran dan wirid bersalawat, wirid berzikir kepadamu ya Rabbal Alamin. Jadikan ilmu yang sama-sama kami belajar menjadi ilmu bermanfaat, ilmu yang kami belajar mampu mengamalkannya, istiqamah mengamalkannya sampai akhir hayat. Birahmatika ya Arhamar Rahimin, akhiri hayat kami dengan husnul khatimah. Alhamdulillah, itulah tadi kajian yang indah dari guru kita Al-Maghfurullahu Syekh Ali Jaber. Semoga menjadi amal jariah beliau dan diberikan tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang beriman, marilah sejenak kita simak kajian dari guru kita Al-Maghfurullahu Syekh Ali Jaber, sekaligus mengenang beliau dan memetik hikmah, ilmu dan amalan di dalam kajian ini, yang insya Allah akan menjadi suatu kebaikan bagi kita untuk menjalani kehidupan sehari-hari. Marilah kita simak bersama-sama. Saya ketika baca sejarah Imam Syafi'i, salah satu yang saya baca dan saya terkejut, Imam Syafi'i mampu mengkhatam Al-Quran dalam 1 hari Ramadan 2 kali. Berarti Ramadan berapa kali? 60 kali. Saya bayangkan Imam Syafi'i 2 kali khatam. Kita di Indonesia mengikuti mazhab Imam Syafi'i, tapi mohon maaf wahai imam, kami ikut fikih saja, yang lain tidak ikut. Saya pernah tes. Saya ingat di masa itu saya baca itu di masa waktu saya masih sekolah SMP di Madinah. Saya ingat di masa sekolah itu, waktu SMP dan SMA, libur kita panjang. Libur sekolah. Berapa bulan? 4 bulan. Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Sekarang di Arab libur sampai habis haji. Kapan masuk sekolah lagi? 1 Muharram. Nanti libur lagi 1 Ramadan sampai 1 Muharram. 4 bulan. Apa yang kami lakukan? Kami sepakat bersama teman-teman sekolah, ayo kita kumpul di Masjid Nabawi untuk bersama-sama lomba-lomba sebanyak-banyaknya khatam Al-Quran. Dan saya sendiri rekam, bukan rekam apa namanya, membawa ada satu alat, dulu kan belum ada HP,